Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi akhir, yaitu dari materi bab terakhir, yaitu bab dari Perang Dunia Pertama ini yaitu mengenai materi tentang akhir dan dampak dari Perang Dunia Pertama ini. Maka disimak selanjutnya. Nah, Bapak di sini membagikan faktor-faktor akhir dari Perang Dunia Pertama ini dibagi menjadi beberapa faktor ya. Yang pertama itu dari tahun 1917 ini ada bangsa Rusia menghentikan perang dengan bangsa sekutu ya, dikarenakan bangsa Rusia ini sedang adanya revolusi di pemerintahannya, yaitu salah satunya itu revolusi Partai Buruh itu dipimpin oleh Lenin. Nah, kemudian akhirnya bangsa Rusia ini ada berdamai lah dengan Jerman itu dengan menandatangani sebuah perdamaian, yaitu Perjanjian Brest-Litovsk. Ya, isi dari Perjanjian Brest-Litovsk ini mungkin dominannya isinya itu sangat memberatkan bagi bangsa Rusia ya. Nah, yang kedua adanya banyak pemberontakan di Jerman. Nah, dari Jerman ini sendiri sebenarnya menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama ini, Jerman sudah tahu gitu bahwa sudah ada tanda ingin kalah gitu. Bahwa bangsa Jerman ini harus sudah kalah, dan kemudian dari ada ya tanda-tanda itu mulai banyak pemberontakan di Jerman. Salah satu contohnya itu seperti pemberontakan para pelaut di Kiel, kemudian adanya juga adanya bangsa sekutu ingin merubah bangsa Jerman dari sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Tetapi pemimpin kabinet ya dari kerajaan Jerman, itu Pangeran von Max, itu mengusahakan supaya agar Jerman ini tidak masuk tidak mau negara Jerman ini sistemnya itu sebagai sistem demokrasi yang diinginkan oleh bangsa sekutu. Tapi dia ingin tetap sistemnya sistem kerajaan, tetapi sistemnya yang sangat terbatas, tidak absolut ya. Tidak absolut itu tidak setiap putusannya harus diikuti gitu oleh seluruh masyarakat. Tapi karena adanya juga rakyat ingin mengubah bangsa Jerman ini menjadi demokrasi, akhirnya tidak, karena terbunuh ya, akhirnya juga adanya dukungan dari bangsa sekutu ini membuat bangsa Jerman ini dirubah dari sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Salah satunya yaitu adanya pembentukan Republik Jerman, yaitu yang sementara dipimpin oleh dari Partai Sosialis Demokrat, yaitu Presiden Friedrich Ebert dan juga Perdana Menteri Schliemann. Nah, setelah keadaan bangsa Jerman ini mulai membaik, akhirnya para majelis nasional ini berkumpul di Weimar untuk membuat sebuah undang-undang agar republik ini berbentuk secara utuh gitu. Nah, sehingga dengan menyusun undang-undang dasar menyusun UUD ini, sehingga tercipta bangsa Republik Jerman bernama bangsa Republik Weimar. Karena itu tadi para majelis ini membuat UUD itu
daerah Weimar. Nah, kemudian juga di tahun 1918 ini ada bangsa-bangsa yang bergabung dengan Jerman, ya kalau disebutnya mungkin blok poros ini, akhirnya mulai menyerahkan diri lah. Ya di tahun 1918 ini, yaitu contohnya seperti Bulgaria yang menyerahkan diri pada tanggal 25 September, kemudian Austria yang menyerahkan diri juga di tanggal 27 Oktober, kemudian di akhir Oktober juga disusul oleh Turki yang menyerahkan diri pada tanggal 30 Oktober. Nah, akhirnya kemudian terakhirlah Jerman yang akhirnya tinggal sendirian ya. Karena kan juga dengan adanya gejolak juga akhirnya Jerman juga menyerahkan diri pada tanggal 11 November. Nah, selanjutnya, dari Perang Dunia Pertama ini ya banyak sekali gitu ya perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh sekutu ini kepada para blok poros ini yang masuk atau blok yang kalah perang. Nah, salah satu di sini ada 4 perjanjian ya. Yang pertama itu ada perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1918, yang mana itu ditandatangani oleh pihak sekutu dan juga bangsa Jerman. Nah, dari sini isinya perjanjian Versailles ini isinya itu didominasi oleh keinginan sekutu, yang akhirnya isi dari perjanjian ini membuat Jerman ini sangat dirugikan. Mungkin ya, inti dari isi perjanjian Versailles ini yaitu intinya itu yang merugikan Jerman, yaitu adanya pengecilan pasukan, kemudian juga Jerman harus membayar hutang yang sangat besar, kemudian banyak daerah-daerah yang jajahan Jerman juga baik serahkan kepada bangsa-bangsa sekutu juga. Nah, kemudian juga adanya daerah Jerman di sebelah barat atau mungkin di daerah Sungai Rin ya. Nah, itu juga akhirnya dikuasai oleh pihak sekutu, yang di mana daerah itu sebagai jaminan agar Jerman tidak macam-macam lagi, atau Jerman tidak bisa melakukan konflik yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua itu ada perjanjian Saint-Germain yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1919, yang dimana perjanjian ini ditandatangani oleh pihak sekutu. Perjanjian Saint-Germain itu ditandatangani antara pihak sekutu dengan Austria. Salah satu dari isi perjanjian ini itu bahwa bangsa Austria ini tidak boleh menyatu dengan Jerman, atau tidak boleh ada penggabungan negara dengan Jerman. Kemudian juga ada beberapa daerah Austria juga yang harus dikasih ke pihak sekutu. Nah, yang ketiga ada itu perjanjian Neuilly. Nah, menariknya dari perjanjian Neuilly ini tuh isinya cuma hanya satu ya. Nah, itu ditandatangani pada tanggal 27 November 1919, yang ditandatangani oleh pihak sekutu dengan Bulgaria, yang dimana isinya itu cuma satu saja, yaitu Bulgaria juga hanya menyerahkan daerah pantai itu kepada Yunani, yaitu yang namanya itu daerah pantai Aegia. Yang uniknya cuma hanya satu saja gitu, Bulgaria, dan tidak ada harus menuntut yang lain lagi, karena Bulgaria terlibat mungkin karena isinya satu ya, karena Bulgaria itu tidak terlalu, meskipun dia bergabung dengan Jerman, tetapi terlibatnya tidak terlalu parah seperti Jerman dan Austria, tidak terlalu parah seperti Jerman. Nah, kemudian juga yang terakhir ini ada perjanjian Sevres. Nah, perjanjian Sevres ini ditandatangani tanggal 20 Agustus 1920, yang dimana perjanjian ini ditandatangani antara pihak sekutu
dan juga masa Turki. Nah, isi dari perjanjian Sevres ini itu intinya itu bahwa bangsa Turki ini harus membebaskan daerah yang isinya bukan orang Turki asli. Kemudian juga akhirnya daerah-daerah Turki diperkecil. Mungkin yang awalnya hanya sampai ya Eropa bagian mana, tapi akhirnya dipersempit lagi menjadi hanya di kota Konstantinopel saja. Kemudian di daerah-daerah sekitar Turki juga ada yang dikasih ke pihak sekutu. Nah, selanjutnya dari pasti perang ini pasti ada dampaknya. Ada dampaknya pasti banyak. Nah, dampak ini Bapak bagi menjadi 4 ya. Itu seperti dampak politik, ekonomi, sosial, juga adanya dampak kemanusiaan. Nah, di bidang Bapak mungkin akan menjelaskan di bidang politik dulu ya. Mungkin yang di bidang politik ini yang pertama ada dampak dari beresnya Perang Dunia Pertama ini tuh adanya mulai muncul negara-negara baru ya. Muncul negara-negara yang ingin memerdekakan diri, ingin membuat negara-negara baru seperti Polandia, Republik Ceko, kemudian Kroasia, Yugoslavia, Hungaria. Itu ini baru negara-negara yang dari Eropa ya, atau di sekitar Rusia. Rusia kemudian daerah Balkan, daerah sekitar Jerman. Ini juga ada di daerah Afrika itu seperti Mesir, di Yordan, kemudian di daerah Timur Tengah itu mulailah banyak negara-negara Muslim seperti Irak, Iran, Arab Saudi, sebenarnya juga Syria, Lebanon. Terus ya selain dari adanya muncul negara-negara baru ini, nah muncullah di bidang politik ini banyak paham-paham atau ideologi yang sudah mulai banyak variannya ya, banyak macam-macam ya, seperti adanya ideologi fasisme, kemudian ideologi Nazi, kemudian ideologi nasionalisme, terus militerisme, liberalisme, terus juga ada ya sistem komunis. Nah, yang kedua itu di bidang ekonomi sendiri. Nah, ada di bidang ekonomi ini selama perang dunia pertama ini berjalan ya, itu dia di bidang ekonomi ini banyak krisis. Ini mana di negara-negara yang terlibat ini mengalami krisis. Ini nama atau yang dinamakan krisis ekonomi ini dinamakan itu krisis Malaysia di tahun 1929. Nah, apa sih faktor yang disebut krisis Malaysia ini? Ya, krisis Malaysia ini, nah, faktornya yang pertama yaitu banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Pertama ya. Ya, namanya juga perang kan. Banyak orang-orang yang sudah gugur lah, banyak orang yang kelaparan, kemudian ya karena dari kemiskinan juga, karena kan uangnya ini kan, dana ini kan digunakan untuk berperang, hanya untuk membeli senjata, dan juga hanya untuk memikirkan perang saja, sehingga ya rakyat-rakyat itu tidak dipikirkan. Akhirnya muncullah ini kemiskinan ini. Kemudian juga adanya overproduksi, ini dimana overproduksi ini itu diakibatkan adanya perdagangan global yang sempat terhenti karena kan adanya penahanan oleh negara-negara yang
totaliter ya, seperti Jerman, di Italia, dan juga ada Rusia. Kemudian juga adanya pemberian kredit, terhambatnya ada pemberian kredit. Nah, dari pemberian kredit ini terhambat karena kan ya pada saat perang ini kan orang pasti ingin narik uang lah gitu ya, ingin deposit tarik secepatnya, bahkan harus sampai habis gitu, karena kan ditakutkan adanya inflasi yang sangat tinggi. Sehingga dengan inflasi yang tinggi ini, selain banyaknya nasabah yang ingin menarikkan uangnya di bank, nah ada pinjaman yang dari pemerintah ke bank itu ada dikembalikan lagi ke pemerintah oleh bank, pinjaman ini. Sehingga ya pemberian kredit kepada masyarakat yang kurang mampu itu terhambat. Nah, yang terakhir dari faktor Malaysia ini itu adanya selain kemiskinan, kemudian selain overproduksi, kemudian juga terhambatnya pemberian kredit kepada masyarakat, adanya juga kacauan pembayaran. Ya, kacauan pembayaran di seluruh dunia ya, termasuk di negara-negara yang terlibat perang ini, yang salah satunya adanya peningkatan yang sangat krisis terhadap antara mata uang Jerman dengan mata uang Amerika ya. Itu mungkin pada saat perang ini pertukaran antara dolar Amerika dengan mata uang Jerman itu mark, itu dari $1 Amerika itu untuk kalau dikurskan ke mark Jerman itu sebesar 4 miliar mark Jerman, yang artinya wah sangat tinggi gitu untuk $1 Amerika. Nah, sehingga dari situlah banyak pembayaran ini sangat terganggu. Selain dari bidang ekonomi juga kemudian juga adanya di bidang sosial ya, karena di bidang sosial ini salah satunya itu adanya kaum buruh, munculnya kaum buruh yang mulai meningkat, karena kan dengan berakhirnya perang dunia pertama ini, maka nah itu revolusi industri kan harus berlanjut dong, harus berlanjut dan juga harus produktivitas industri itu harus meningkat dari tahun ke tahun, yang artinya kaum buruh ini harus tingkatkan dan juga harus memiliki posisi yang sangat kuat dan juga memiliki hukum yang kuat juga gitu. Nah, kemudian juga selain adanya kaum buruh, kemudian juga gerakan emansipasi wanita. Nah, ini juga ditingkatkan lagi karena pada saat perang dunia pertama ini wanita ini menjadi salah satu tenaga di palang merah, atau mungkin wanita ini mungkin dulu pada saat perang dunia pertama ya, kaum wanita ini dijadikan untuk menolong para pasukan yang gugur, dan juga yang menolong orang-orang yang sakit. Sehingga ya gerakan emansipasi wanita ini sangat dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu di bidang kemanusiaan. Nah, di bidang kemanusiaan ini mungkin sebenarnya sih dikaitkan dengan ekonomi dan sosial ya. Karena di mana-mana dampak dari kemanusiaan ini, ya dampak dari berakhir perang ini ya banyak masyarakat yang tewas, kemudian banyaknya juga ya selain tewas banyak masyarakat yang luka parah,
banyak yang cacat, kemudian wabah penyakit pun mulai menyebar dengan cepat ya, karena berakhir perang ini kan pasti kan penyakit ini kan gampang sekali. Dan ya kemiskinan juga tadi seperti yang tadi di dampak ekonomi ya, kemiskinan juga sudah mulai menyebar dengan cepat juga, karena kan dana-dana negara ini itu digunakan untuk kepentingan perang saja. Jadi akhirnya untuk kepentingan masyarakat pun tidak ada. Ya, mungkin sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin semoga kalian paham ya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin jika masih ada yang bingung, masih bingung pada materi ini, kemudian juga berarti kalau mungkin Bapak ini menjelaskan sangat cepatan ya, sehingga mungkin masih kurang ini, silahkan jangan sungkan lah untuk bertanya. Kalian boleh bertanya lewat WA group, atau ya lewat WA group mungkin bisa bertanya ke teman-teman juga mungkin yang lebih tahu dari materi ini, atau mungkin boleh WA ke Japri, ke Bapak juga boleh, sangat boleh. Nah, jangan lupa ya untuk soal, Bapak sudah menyiapkan soal di Google Classroom ya, mungkin jangan lupa dikerjakan. Ingat, sesuai tenggat waktu kalau bisa ya, harus sudah dikerjakan, jangan sampai telat gitu ya. Seharusnya dengan mengerjakan soal ini, Bapak harap semuanya tepat waktu, tidak ada yang telat gitu. Mungkin kalaupun misalnya ada yang telat ataupun ada kondisi yang tidak mengenakan, mungkin silakan konfirmasi ke Bapak untuk alasannya. Nah, mungkin sebelum mengerjakan soal, ini Bapak sudah menyiapkan tokennya. Nah, ini jangan lupa untuk mengisi tokennya, karena untuk mengisi soal ini harus dibutuhkan token. Nah, ini tokennya sudah Bapak siapkan, jangan lupa untuk diisi. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin akhirnya dari materi perang dunia pertama ini sudah beres ya. Semoga dari materi bab perang dunia pertama ini yang dimulai dari latar belakang hingga berakhir dan serta dampak dari perang dunia pertama ini, semoga kalian bisa lebih paham. Kalau mungkin lebih ya, selain dari penjelasan dari Bapak juga ya, alangkah baiknya juga kalian juga banyak-banyak lah juga mencari info gitu ya, info tentang perang dunia pertama ini, materi-materi ya agar lebih paham lagi. Jadi tidak cukup dengan penjelasan dari Bapak ini, tidak cukup dari situ aja. Kalian juga bisa kok mencari sendiri juga melalui banyak lah sekarang, bahkan bisa melalui internet, melalui Google. Banyak artikel yang banyak tentang mengenai perang dunia pertama. Oke, mungkin dicukupkan saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.